Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, kita akan membagikan sebuah video membedah buku dengan judul Keabsahan Nasab Alawi. Penasaran? Yuk kita tonton bersama-sama biar nggak salah paham, biar pengetahuan kita makin luas, makin matang tentang nasab Alawi. Tidak lama-lama, yuk kita tonton bersama-sama. Buku Pamungkas yang sudah diterbitkan oleh Dek Khalifah Latas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan, sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku, karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Rabithah Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jeluntrungnya masalah pernasaban ini. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi, perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Di sini teman-teman penasaran, kok sampai ada kesalahan sampai 3, dan kesalahan itu diulang-ulang. Kita lanjutkan biar tahu apa kesalahan tersebut, biar tambah mantap. Sambil ngopi tidak apa-apa, sambil merokok tidak apa-apa teman-teman. Yuk kita lihat bersama-sama. Abaikan saja, karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya, 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan, yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Oke, kita akan membahas keabsahan nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Buku Keabsahan Nasab Alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan nasab Alawi. Pembatalan nasab Alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menau ya, diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Ulama-ulama yang pro dengan mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Ini termasuk ketua ikatan alumni. Sidogiri sudah berhasil dipecah menjadi 2 kubu, pro dan yang kontra. Tapi insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, sekarang sudah banyak yang pro dengan kebenaran, bukan pro dengan Kiai Imad dan kita atau dan kawan-kawan, tidak. Nah, ini mengatakan kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah semisal meminta bukti tes DNA. Inilah yang namanya hidayah itu belum turun kepada beliaunya, Kiai Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Kita ini dikatakan sebagai orang yang sesat. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan nasab Alawi. Kita ini dikatakan sesat. Sesat itu kalau kita membatalkan nasab Alawi berdasarkan asumsi, berdasarkan
pemahaman kita sendiri, tidak ada rujukan kitabnya. Nah, itu namanya pemahaman yang sesat. Terus yang kedua, Raden Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi ulama Madura ini cuma sambutannya cuma beberapa kalimat. Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena mentoan. Salah paham. Kita ini tidak mentoan. Mentoan itu menyacat, mencela nasab seseorang. Kita tidak mencacat, tidak mencela, menghina nasab seseorang, cuma meluruskan. Tapi mereka merasa tercela sendirinya, merasa tertoan. Ya. Kami tidak pernah mentoan nasab seseorang. Nasab Wali Songo pun tidak pernah kami mentoannya. Tapi salah paham, salah persepsi. Karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sadah Habaib dan Sadah Duriyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama Duriyah Rasulullah SAW bersinergi dan khidmat melayani masyarakat. Amin. Ini masih sambutan pengantarnya masih bagus. Kalau Kiai Haji Raden Muhammad Rofi'i Baidowi ini masih bagus, nggak panjang, nggak lebar ya. Langsung to the point aja. Nah ini yang Kiai Haji Najih Maimun Zubair ulama Jawa Tengah ini. Nah ini yang panjang ini. Masih belum open minded. Selama 3 tahun ini masih all close minded, berdasarkan keyakinannya saja. Berdasarkan keyakinan, nggak mau menerima masukan, menoleh kiri dan kanan, apalagi depan dan belakang. Kita ini termasuk orang yang kufur karena mento'an nasab wan niyahah alal mayit. Kita masuk dalam kategori ato'an finasab. Nah ini banyak, ada beberapa halaman. Kita bahkan dikatakan iblis sukana aliman kabiron waqad adalla alaman katsiron. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Jadi kita ini termasuk ya iblis. Izazil. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah yang namanya orang sesat menuju sesat, orang Syiah menuduh orang lain Syiah, dia sendiri PKI menuduh orang lain PKI. Nah itulah namanya orang itu kalau nggak mau gerayai awake dewi, nggak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri. Nah, ini banyak ini. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair yang sudah kami counter dalam satu video di Karma 212 khusus untuk beliau. Untuk beliau. Terus ada lagi Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat. Nah ini hampir sama seperti Kiai Haji Abdullah Nuh, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ya kita ini masih belum memiliki sifat kewaspadaan diri, sama seperti Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau seorang Sunni yang murni, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhab Syafi'i, tapi tidak mengerti bahwa Ba'alawi itu bukan Asy'ari dan Maturidi, tapi lebih mendekati Syi'i. Nah inilah kurangnya meneliti, hati-hati dalam persepsi, ya, dalam memahami. Jadi jangan terkecoh loh ya, Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat, jangan terkecoh. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Ada cerita tentang sebelum Allah menurunkan bala atau musibah bencana itu harus izin dulu kepada wali kutub dari antara mereka. Itu berarti bukan irodah. Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Wujud, kitam, bakok, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, mutakalim. Tidak masuk muridan, tidak masuk memiliki sifat wajib irodah. Karena ada karohah, terpaksa harus izin dulu kepada wali kutubnya. Nah, ini diyakini oleh Ba'alawi. Berarti itu bukan faham Sunni, Asy'ari, Syafi'i, Maturidi. Nah gitu ya Pak Yai, Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Oke, semoga Allah memberikan hidayah ya. Jadi masuk pengantar beliau cukup banyak ya. Tapi kita tetap dikatakan sebagai pembenci dan akan mati dalam keadaan kafir. Allah wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Jadi kita itu dikatakan pembenci ya keluarga Nabi. Dari mana pemahaman itu, Yai? Yo mengikuti kajian-kajian kami secara menyeluruh dari dulu sampai kini ya, biar tambah ya bisa mendapatkan referensi. Kita ini tidak pernah membenci keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, justru meluruskan ya pengkaburan, pembajakan yang mengotori kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Wa mamma ta'ala budi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah, tidak sampai bisa mencium bau surga. Termasuk kami ini orang kafir. Nah inilah
Menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas. Nah ini beliau mencatat lagi keterangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini saking tidak mau objektif di dalam membaca kitab beliaunya. Nah ini Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Ponpes An-Nizam. Terus ada lagi Prof. Kiai Haji Syukron Ma'mun. Lah ini ulama sepuh ini. Saya sangat bangga dengan beliau sebenarnya. Cuma beliau masih dalam tahapan pencarian jati diri di akhir-akhir usia sang kiai. Beliau insya Allah beberapa hari lagi akan mengisi pengajian di acara Kholbah Sunan Giri Gresik, insya Allah, karena beliau masih ada duriyah. Kami sempat akan bertemu dengan beliau Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun, tapi karena beliau masih belum sadar gitu. Percuma kami menemuinya, nanti kami akan dimusuhinya malah ya. Nah ini beliau menulis cukup panjang ya, dan bahkan mengatakan Syekh Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin saja mengisbat Pahlawi nggak tahu kitabnya. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir ya ditulis juga. Syekh Ali Jum'ah itu juga mengisbat nasabnya Ratu Elizabeth Inggris, Pak Yai. Syekh Ramadan Al-Buti ya, ini dari Suriah, Damaskus Syria atau Suriah ya, yang almarhum pada waktu fitnah perang Dajjal antara pemerintah dengan rakyat. Syekh Nawawi Al-Manbah Khalil Bangkalan. Selalu menyebutkan nama-namanya tidak bisa diverifikasi karena sudah meninggal dunia. Nah ini terus begitu, itu ciri khasnya. Pak Yai Syukron Ma'mun pengasuh Ponpes Darul Rahman. Darul Rahman adalah rumahnya tempat kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Harusnya ada haknya, rujukan atau ke hak dan ke batil, ada haknya. Tiba'ah wa arinal batila batilan ijtinabah, begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi beliau berdoa semoga Allah memberikan petunjuk ya, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil ya dijauhi. Beliau doanya sudah cukup bagus ya. Romo Kiai Haji Syukron Ma'mun yang sangat-sangat kami hormati dan takzimi. Semoga mendapatkan hidayah dari Ilahi Rabbi, amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Beliau masih dalam rangka pencarian jati diri. Semoga di usia yang sepuh, yang termasuk mubalik yang paling sepuh yang kami kenal selama ini, yang masih energik, sekelas dengan Raden Haji Omah Irama. Terus berikutnya Buya Tubagus Haji Ahmad Qurtubi Jailani, ulama Banten. Nah ini Buya Qurtubi yang diam saudara itu. Nah, jadi khas beliau itu diam saudara. Nah ini beliau Tubagus termasuk bangsawan dari Banten, sama dengan Tubagus Nur Faudil ya. Beliau sebenarnya sambutannya tidak terlalu banyak, tapi sangat menggelitik. Sangat menggelitik. Buya Qurtubi, semoga panjenengan diberi hidayah dari Ilahi Rabbi. Hidayah itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi tetap doa ihdinas siratal mustaqim itu jangan baca terus. Jangan baca terus dengan meresapi sepenuhnya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Dari karangan Alawi, kita sedikit membedah tadi ya, itu ada kata pengantar, ada isinya di situ, ada Kiai Syukron Ma'mun, Gus Najih dan Buya Qurtubi. Nah di situ diterangkan tentang masalah nasab. Terus beliau juga membahas tentang beliau katanya tidak membenci keluarga Nabi, cuman ingin meluruskan, tidak pernah benci keluarga Nabi, cuman ingin meluruskan hal-hal yang menurut beliau menyimpang. Itu saja. Semoga kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad, kita bersama-sama beliau di surganya Allah. Kita berkumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad, bersama para ulama yang ada di Nusantara, bersama para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.